Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Marliana dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Tugas mata kuliah pengantaran kurikulum, dosen pengampu Herni Irmayani MPD. Modul pembelajaran. Pengertian modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan desain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi, substansi, belajar, dan evaluasi. 1. Apa saja panduan teknis dalam pembuatan modul? Panduan teknis dalam pembuatan modul. 1. Strategi pembelajaran dan media pembelajaran. 2. Pengembangan modul desain. 3. Prinsip penyusunan modul ajar. 4. Langkah-langkah menyusun modul ajar. 5. Komponen modul ajar. 2. Komponen apa yang harus ada dalam pembuatan modul? Komponen modul ajar. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Rencana asesmen di awal dan akhir pembelajaran. 3. Langkah pembelajaran. 4. Media pembelajaran. Rencana asesmen pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran adalah dengan menggali informasi tentang peserta didik serta ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang ada di satuan pendidikan. Langkah pembelajaran. Langkah-langkah menyusun kegiatan pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memilih pengalaman belajar yang akan diterima siswa. 3. Menentukan kegiatan pembelajaran. 4. Menentukan siapa yang akan terlibat dalam proses kegiatan belajar. 5. Menentukan media pembelajaran. 6. Memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Media pembelajaran. Secara umum, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pembelajaran, sedangkan media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan modul adalah sebagai berikut. Menyusun kerangka modul. 1. Menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. 2. Menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. 3. Mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. 4. Menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. 5. Menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. 6. Memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. 7. Mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu. Kesimpulan mengenai pembuatan modul. Penyusunan modul ajar penting supaya Bapak Ibu guru dapat merancang skenario pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pembelajaran siswa, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang telah dianalisis dan ditetapkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran menggunakan modul adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah dan memperjelas penyajian materi agar tidak terlalu bersifat verbal. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera siswa maupun guru. 3. Agar dapat digunakan secara tepat dan bervariasi seperti untuk meningkatkan pembelajaran. Mengapa harus ada perubahan atau inovasi dalam pembelajaran? Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik dan juga terciptanya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.